maka kebaikan itu akan mengajak kepada kebaikan yang lain. Ya, disebutkan ya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ini menunjukkan suatu kebaikan akan disusul dengan kebaikan yang lain. Sehingga ketika ada suatu kebaikan yang kita di situ mampu untuk melakukan, jangan disia-siakan. Ketika ada waktu, kemampuan untuk kita melakukan kebaikan, jangan disia-siakan. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan itu akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Kita lihat disebutkan dalam hadis Nabi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu pagi Rasul ngumpulin para sahabat, dikumpulin. Kemudian setelah berkumpul Rasul bertanya, "Man asbaha minkum al-yauma shaima?" Hari ini siapa yang lagi puasa? Ini bukan puasa Ramadan, puasa sunnah. Makanya Rasul tanya, ya, nggak mungkin kalau ini puasa Ramadan Rasul nggak nanya semua puasa. Rasul mengatakan, man asbaha minkum al-yauma shaima, siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Ya. Maka faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar jawab, ana ya Rasul, saya hari ini lagi puasa ya Rasul. Ya. Kemudian Rasul bertanya lagi. Rasul nanyanya nggak cuma ke Abu Bakar, tetapi ke semua di situ para sahabat. Faman tabi'a minkum al-yauma janazatan. Siapa yang pagi tadi yang sudah mengantarkan orang yang meninggal dunia? Siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah ke kubur? Ya, ke kuburan siapa? Ternyata banyak para sahabat yang diam, jujur. Ya, mereka jujur berarti. Kalau kita mungkin saya Rasul tapi nggak jadi. Ya udah ngangkat tangan tapi nggak jadi. Maka Abu Bakar yang angkat tangan, faqala Abu Bakar, saya ya Rasul, ana. Dan ini bukan hukumnya wajib. Ya, tetapi apa? Fardu kifayah. Kalau memang sudah ada yang ngurusin, sudah ada yang mengantarkan, yang lain gugur. Ya, tetapi juga kita lihat, ya, yang ngurusin, yang mengantarkan berapa orang. Masa mengurusi jenazah itu 3 orang, ya kayaknya kurang lah. Mandiin bertiga, ngangkatin bertiga, ya kain kafannya ada yang makaikan 3 orang, manggunnya bertiga, ya kurang. Maknanya ketika ada yang mengamalkan, sudah melakukan mengurus jenazah, mencukupi, baru yang lain gugur. Bukan maknanya kalau sudah ada yang mengurusi kita gugur. Enggak, lihat cukup enggak. Kalau 3 orang ya kurang lah. Nyangkul sendiri, nguburin sendiri, kurang. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasul. Ini satu pagi-pagi. Ya. Pagi, yang enggak harus pagi jam 6, enggak. Ya mungkin sebelum duhur lah. Kemudian Rasul bertanya lagi, faman at'ama minkumul yauma miskina. Siapa yang hari ini sudah bersedekah, ngasih orang makan? Siapa yang hari ini dia sudah memberi makan kepada orang-orang miskin? Abu Bakar ngangkat lagi jawab, saya ya Rasul. Ya. Jadi kalau ditanya misalnya antum melakukan, ya antum angkat tangan aja. Saya sebenarnya itu semua, tapi saya nggak mau angkat tangan lah. Kenapa? Takut ria. Benar takut ria, apa memang nggak ngamalin. Ya. Maka Abu Bakar yang mengangkat tangannya kembali, saya ya Rasul. Kemudian Rasul bertanya lagi, faman ada minkumul yauma maridon. Siapa yang hari ini sudah nengok orang yang sakit? Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Ternyata Abu Bakar angkat tangan lagi.
Saya ya Rasul, subhanallah. Ini menunjukkan suatu kebaikan akan membuka peluang kebaikan-kebaikan yang lain. Semakin orang semangat di dalam kebaikan, maka akan terbuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Tetapi sebaliknya ketika seorang malas, ngeremehin kebaikan, maka kebaikan-kebaikan akan tertutup. Sehingga apa? Kebaikan itu sangat berkaitan. Maka Rasul mengatakan apa jemaah? Ketika mendengar di satu hari bahkan ini di pagi hari, orang yang sudah orang yang lagi puasa, orang yang lagi mengurusi jenazah, ngasih orang makan, kemudian memberi dia menjenguk orang sakit, semuanya terkumpul pada diri Abu Bakar. Maka Rasul bersabda, majtama'at fi imri'in illa dakhalal jannata. Tidaklah suatu amalan-amalan yang banyak tadi, amalan ini dia melakukan, amalan itu dia melakukan, kecuali ketika dia suatu amalan-amalan yang terkumpul dan dilakukan oleh seorang tersebut, kecuali dia nanti pada hari kiamat masuk surga. Maka kita lihat apa yang sudah kita lakukan hari ini. Sudahkah kita hari ini berzikir minimal? Sudahkah kita bersedekah hari ini? Sudahkah kita menjenguk orang sakit? Sudahkah kita itu mengantarkan jenazah? Dan sudahkah kita melakukan amalan-amalan dari bangun tidur sampai tidur kembali? Maka ini adalah suatu kebaikan jemaah. Kalau bisa dibuat absen nggak apa-apa, antum buat absen sendiri. Setiap hari antum absen. Saya setiap hari harus ada minimal 10 kebaikan yang saya lakukan. Biar apa? Biar membuka. Minimal 10. Pertama, ini selain yang wajib. Kalau yang wajib nggak usah diabsen karena memang wajib. Seperti Abu Bakar ini tidak ada kewajiban. Bukan amalan wajib, misalnya zikir pagi petang, sedekah, kemudian apalagi jenguk orang sakit, atau dia mengantarkan jenazah, silaturahim, berkata yang baik, apalagi misalnya, membantu saudaranya, menyingkirkan gangguan dari jalan, maka amalan-amalan yang kita lakukan itu akan membuka amalan yang lain. Bahkan Rasul mengatakan tidaklah suatu amalan-amalan yang terkumpul dan diamalkan oleh seorang dari orang muslim kecuali dia nanti pada hari kiamat akan masuk surga. Maka isi waktu-waktu yang kita miliki dengan penuh kebaikan. Kita itu seringkali lebih sibuk dengan apa? Yang kurang manfaat. Kalau dengerin pengajian baru 15 menit itu sudah apa? Sudah nafasnya teratur banget. Baru 15 menit, tapi enggak di sini, enggak di sana di luar. Kalau di sini insya Allah ya rajin-rajin gitu kan. Tapi kalau dengerin atau ngelihat WA, lihat HP, itu jangankan 15 menit, 2,5 jam kuat, sampai malam pun rela begadang. Maka isi kebaikan, isilah waktu-waktu kita dengan penuh kebaikan. Dengan kebaikan itu nggak bakalan habis kita lakukan. Jangan sampai kebaikan apa yang belum aku laksanakan. Masih banyak banget. Nanya kebaikan apa yang belum aku lakukan, masih banyak. Kita itu karena mungkin sibuk dengan sesuatu yang kurang manfaat, sehingga kita lupa kebaikan banyak yang sudah tertutup. Makanya Rasul mengatakan min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Di antara tanda kebaikan seorang muslim, dia meninggalkan sesuatu yang gak manfaat. Apalagi sampai menjerumuskan kepada dosa. Ya, di antara tanda kebaikan seorang muslim, dia akan meninggalkan sesuatu yang gak manfaat. Ya. Apalagi sesuatu yang malah mengantarkan kepada dosa. Ya, tak dilihat Abu Bakar. Ya, hari-harinya dipenuhi dengan kebaikan. Ya, kita itu disibukkan dengan HP. Ya, apa yang sudah kita lakukan kebaikan dari yang Allah perintahkan. Dikatakan oleh salah seorang ulama, an Hisham ibni Urwah an abihi, dari bapaknya Urwah, idza ra'aita ar-rajula ya'malul hasanata fa'lam anna laha indahu akhwat. Kalau engkau melihat seseorang yang sedang melakukan kebaikan, ketahuilah anna laha indahu akhwat. Ketahuilah sesungguhnya kebaikan yang dia lakukan akan membuka kebaikan yang lain. Wa inal hasanata tadullu ala ukhtiha. Karena perbuatan kebaikan akan mengajak untuk membuka kebaikan yang lain. Sibukkanlah dengan melakukan amal kebaikan. Sibukkanlah isi hari-hari kita, waktu kita dengan kebaikan. Kenapa? Akan memanggil, akan mengajak untuk kebaikan yang lain. Ya. Jangan malah disibukkan yang kurang manfaat. Ya. Kemudian wa idza ra'aitahu ya'malul sayyi'ah. Dan ketika engkau melihat seorang yang melakukan keburukan, fa'lam anna laha indahu akhwat. Ketika kita melihat seorang melakukan keburukan, maka aslinya dia pun keburukan yang dia lakukan sedang mencari atau sedang mengajak untuk melakukan keburukan yang lain. Ya. Kemudian fa inna sayyi'ata tadullu ala ukhtiha. Karena perbuatan buruk akan ngajak kepada keburukan yang lain. Sudah otomatis. Orang misalnya, contoh misalnya orang gak sholat. Orang gak sholat. Kita lihat ini mungkar, dosa besar. Pasti di lain atau di selain dia tidak melaksanakan sholat, pasti ada banyak yang dia langgar. Itu maknanya. Karena keburukan itu akan berkaitan dengan yang lainnya. Ya, sudah nggak sholat, ya mungkin jadinya akhirnya ya dia mungkin kerjanya pun nggak amanah, sudah kerjanya nggak amanah, nggak sholat, ya kemudian dia menelantarkan keluarganya, tidak memberi nafkah kepada anak istrinya, ya kemudian dia berakhlak buruk, ya minum khamar terus. Kenapa? Karena perbuatan keburukan pun memanggil, mengajak kepada keburukan yang lain. Sebagaimana perbuatan baik akan mengajak kepada kebaikan yang lain. Ya, kemudian disebutkan oleh salah seorang ulama, dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau mengatakan adzanbu ba'da dzanbi uqubatu dzanbi. Adzanbu ba'da dzanbi uqubatu dzanbi. Perbuatan buruk kemudian akan mengakibatkan perbuatan keburukan setelahnya, itu adalah hasil dari perbuatan buruk. Perbuatan buruk disusul dengan keburukan setelahnya, itu buah dari perbuatan buruk. Wal hasanatu ba'dal hasanati thawabul hasanah. Dan perbuatan baik yang disusul dengan perbuatan baik setelahnya, itu buah dari kebaikan. Katanya Imam Al-Baihaqi. Sehingga jangan sampai kita meremehkan amalan kebaikan. Ya, jangan kita meremehkan pada amalan kebaikan. Nah, kita lanjut lagi sedikit lagi. Baca lagi Mas Hafid lanjutannya tadi. Halaman 95 lanjutannya. 'Wa 'an 'Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Iyyakum wal munafiqin fa innahum ya'kuluna amwalal yatama wa yamshuna fil aswaq wa yaquluna inna Allaha la yahibbu al-farihin.'
Di antara hadis-hadis terkait bahasan ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Ma fataha rajulun baba atayyatin bisadaqatin aw silatin illa zadahu Allahu ta'ala biha kasrah." Tidaklah seorang yang membuka pintu kedermawanan dengan cara memberikan sedekah atau menyambung tali silaturahim, melainkan Allah Ta'ala akan menambahkan dengan yang lebih banyak. Tiap kita hendaklah terus pacu semangat dan hadapkan jiwa pada kebaikan, karena jiwa manusia itu punya dua kemungkinan, menyambut atau menolak. Apabila kamu telah dihadapkan kepada salah satu pintu kebaikan, maka masuklah meskipun sedikit, karena satu kebaikan ini akan mengantarkanmu pada kebaikan yang lain. Setelah itu kau akan memasuki pintu-pintu kebaikan lainnya. Selanjutnya engkau akan menaiki tangga-tangga yang berikutnya, setahap demi setahap. Janganlah sekali-kali menolak kebaikan meskipun sedikit, karena bisa jadi engkau akan dihalangi mendapat kebaikan itu, dan Allah Jalla wa'ala memberi penghalang antar manusia dan hatinya. Manfaatkanlah kebaikan itu walaupun sedikit, niscaya ia akan mengantarkan Anda pada kebaikan yang banyak. Ya. Kemudian beliau menutup dengan bahasan yang ke-13 ini. Dan janganlah kalian sekali-kali menolak kebaikan meskipun itu sedikit. Kebaikan walaupun itu ringan, walaupun itu sedikit. Kenapa? Bisa jadi engkau akan dihalangi mendapatkan kebaikan yang lain. Ketika kita meremehkan kebaikan itu yang ringan, bisa jadi kebaikan-kebaikan yang lain pun akan menjadi tertutup. Sehingga kebaikan yang kita lakukan, jangan sampai kita meremehkan amalan kecil. Jangan sampai kita meremehkan amalan ringan. Kata Imam Ibnu Mubarak, beliau mengatakan, rubba amalin sogirin tukabbiruhu niyatu. Betapa banyak orang yang melakukan amalannya kecil, ringan, tetapi dibesarkan karena niatnya. Niatnya ikhlas, niatnya mengharapkan pahala, niatnya mendapatkan kebaikan di akhirat. Maka amalan yang kecil itu berubah menjadi amal besar, walaupun itu dengan perbuatan kecil, ya. Atau cuman dengan apa? Dengan mengucapkan salam yang tidak butuh modal, atau dengan apa? Senyum kepada saudaranya, ya. Ini amalan ringan. Tetapi bahwasanya amalan ringan bisa menjadi amalan besar dengan sebab niat yang benar. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah, dan betapa banyak amalan-amalan yang besar dengan harta, tenaga, pikiran, waktu yang dia telah korbankan, tetapi amalannya itu menjadi kecil gara-gara niat. Amalannya menjadi kecil gara-gara niatnya, ya. Bersedekah gede, ya. Ketika bersedekah dia kasih orang ini, orang itu, kampung sana, kampung sini, tapi niatnya nggak pas. Nanti jangan lupa ya, tanggal 14 Februari, lihat muka saya nih. Saya bukan ngomong nggak ikhlas ya tadi, tapi kan ada apa? Ada embel-embel yang lain. Maka bisa jadi amalan yang besar yang tadinya dia sudah bersedekah dengan sekian juta, bahkan tidak sedikit dengan sekian miliar yang dia keluarkan, tetapi karena niat yang tidak pas, maka bisa menjadi kecil, bahkan tidak mendapatkan apa-apa, ya. Maka amalan yang ringan akan menjadikan kebaikan tak kala niatnya benar. Dan jangan kita meremehkan amalan kecil. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Pada hari kiamat nanti tidaklah salah seorang dari kalian kecuali akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semua kita.
Fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Kemudian ada seseorang ketika dihadapkan di hari kiamat nanti, dia pun melihat sebelah kanan, maka dia pun ingat yang sudah dulu dia lakukan. Wa yanduru asya'a minhu fala yara illa ma qaddama wa yanduru ila ma baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajihi. Kemudian ketika dia melihat sebelah kiri, dia ingat yang dulu pernah dia lakukan di dunia. Ketika dia melihat arah depannya, dia pun melihat api neraka yang menyala-nyala. Kemudian Rasul mengatakan, fattaqun naro, jagalah diri kalian dari api neraka, walau bisyiki tamroh, walaupun dengan setengah kurma. Jagalah kalian dari api neraka dengan berbuat kebaikan, walaupun sedekah dengan setengah kurma. Setengah kurma berapa harganya? Antum kalau beli ke toko herbal, Pak saya mau beli kurma, berapa? Sekilo, 2 kilo? Enggak. Beli 1. Dikasih enggak? Dikasih tapi enggak suruh bayar. Anggap nyobain begitu. Loh cuma 1. Ya, ibaratkan 1 kurma berapa? 500 perak, 1000 lah. 1000, kalau 500 mungkin sudah jarang, 1000. Rasul mengatakan demikian menunjukkan bahwa amalan kecil pun jangan kalian remehkan, walau bisyiki tamroh. Dan Rasul menggunakan istilah tamr yaitu kurma karena di sana. Mungkin kalau seandainya di sini, bersedekahlah kalian, selamatkanlah diri kalian walaupun dengan setengah gorengan. Ya, kan kalau di sini kan gorengan. Ya, cemilannya apa? Goreng. Ya, karena apa? Karena ya umumnya Rasul menggunakan tamr juga begitu. Ya, lah gorengan sekarang 1 berapa? 1000. Gorengan apa? Kalau tahu yang ada isinya lebih kok, 2000 kok. Ke tempe mungkin ya, tempe itu kan 1000. Dan ini enggak sampai 1000 karena setengah gorengan berarti 500. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Bersedekahlah kalian, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah gorengan, maknanya begitu. 500 perak. Ya, kenapa? Karena di sisi Allah enggak ada yang remeh. Di sisi Allah kebaikan enggak ada yang remeh. Enggak ada yang disia-siakan walaupun itu kecil. Kemudian Rasul mengatakan walau antalqa faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau engkau seandainya enggak punya uang 500 perak, enggak punya setengah kurma, enggak punya setengah gorengan, maka ngomong yang baik. Butuh modal enggak? Enggak butuh modal, ngomong yang baik kan enggak butuh modal. Kalau sedekah 500 setengah gorengan pakai modal 500, tetapi dengan ucapan yang baik enggak butuh modal. Menunjukkan jangan kalian meremehkan amalan yang kecil. Kenapa? Karena kita enggak tahu apakah amalan kita yang besar yang diterima atau yang kecil. Siapa yang jamin kalau sholat Jumat kita diterima? Apa antum jamin sholat Jumatnya tadi diterima? Saya nggak ngantuk sholatnya, biasanya ngantuk. Ini tadi saya ngeliat khotibnya dari awal sampai akhir nggak ngantuk, insya Allah diterima. Siapa yang jamin? Apa jenengan dapat bisikan dari malaikat begitu? Mas tadi sholat Jumatnya jenengan diterima, selamat. Begitu? Kan enggak. Maka jangan meremehkan amalan ringan. Di sisi Allah tidak ada yang ringan. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Maknanya iman kita tidak pernah disia-siakan. Amalan kita sekecil apapun tidak disia-siakan. Beda kalau kita. Kita itu seringnya kan ngeremehin, betul? Kalau kita seringnya ngeremehin amalan kecil walaupun itu ringan. Antum diundang orang pejabat, misalnya jangan pejabat mululah gantian. Antum diundang oleh orang kaya. Mas nanti sore makan malam di rumah ya. Kira-kira bayangannya antum gimana kalau ada orang kaya ngundang antum makan bareng? Pasti antum mikirnya, oh ini kayaknya makanannya enak-enak nih. Besok jangan lupa mas,
malam makannya di rumah saya ya, kita undang. Kan bayangannya antum enak-enak, orang kaya. Ya, sampai pagi nggak makan, biasanya sarapan sepiring, siang juga nggak makan, biar dijamak nanti di sana. Ya, makannya banyak. Ternyata setelah sampai di rumahnya, ya kemudian cuman adanya nasi putih. Nasi putih, lauknya kerupuk putih, minumnya air putih. Jadi putih nih. Yang tadi antum bayangannya diundang oleh orang kaya makan di rumah bareng, ya bayangannya pasti ada nasi uduk, ada nasi kebuli, ada nasi kuning, ya kan? Lauknya macam-macam, ada makanan pembuka, ada makanan inti, ada makanan penutup, ada cuci mulut. Nah, banyak bener. Minumannya ada jus, ada teh, ada sirup. Ternyata enggak. Apa? Nasi putih, kerupuk putih, sama air putih. Mungkin kalau kita berani ngomong mungkin kan, masa gini doang, mungkin gitu kan. Tapi kan rata-rata kita enggak enak. Paling grundel dalam hati, kapok saya ini. Itulah bentuk kita itu, ya, mudah meremehkan kebaikan. Dia walaupun begitu kan baik, ngundang makan, kan memang juga enggak ngomong. Ya. Enggak ngomong, kecuali kalau ngomong nanti besok malam makannya di rumah ya, saya siapin sate kambing, terus adanya nasi putih sama kerupuk, mungkin ya kita kapok. Tapi kan tadi cuman ngundang makan dan dia enggak ngomong yang mau dimakan apa. Tetapi seringkali kita itu ketika melihat seperti itu jadi apa? Jadi meremehkan. Nah, kapok kalau diundang lagi, malas begitu. Ya, mungkin ingat sampai seumur hidup kali. Ini menunjukkan kita meremehkan amalan ringan. Tetapi di sisi Allah tidak ada yang ringan. Kebaikan yang kita lakukan tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan di dunia ini kita memilih mana yang kita amalkan. Di dunia ini hanya ada dua, mana yang kita amalkan. Ketika amalan yang baik kita lakukan, karena kebaikan akan membuka kepada kebaikan yang lain, itulah yang mendapatkan kebaikan. Tetapi ketika kita meremehkan, ketika kita meninggalkan suatu amalan kebaikan, ingat keburukan akan menutup keburukan akan membuka keburukan-keburukan yang lain. Sehingga dengan itu ya kita pun berusaha. Mana yang kita akan kerjakan, semua ada resikonya dan semua ada balasannya. Semoga bermanfaat pada kesempatan siang hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan insyaallah taala kita lanjutkan di poin yang ke-14 di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.